Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna siyamana, taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang ciri-ciri orang bertakwa yang disebutkan di surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana orang bertakwa adalah orang-orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang konsisten senantiasa berinfak dalam kondisi lapang ataupun sempit. Ini menunjukkan semangatnya adalah semangat berkontribusi, semangat memberikan manfaat dalam setiap kondisi. Kemudian juga ciri berikutnya adalah wal kaziminal ghaidh. Di mereka yang bisa menahan marah, tidak sampai meluap, meskipun mata merah, telinga merah, gitu ya. Wajah juga memerah, gitu. Nahan. Sekuat tenaga tidak sampai keluar, meluap dalam ucapan yang kotor, kemudian juga tangan yang melayang, kaki yang melayang. Wal kaziminal ghaidh. Kemudian wal afina anin nas, membersihkan, menghilangkan. Jangan sampai ada ungkapan, Ustadz, memaafkan mah gampang, tapi melupakan hese. Nah, ini ibu-ibu ya biasa nama. Nah, nanti kalau sudah ada cekcok lagi, diungkit-ungkit lagi itu. Jujut, gitu. Nah, itu melupakan, jadi membersihkan betul ya. Sehingga orang-orang yang bersih dan membersihkan hatinya, inilah mereka yang illaman atallaha biqalbun salim, yang hatinya selamat dan juga akan diselamatkan di yaumil akhir nanti. Inilah bagaimana contoh seorang sahabat yang amalannya adalah wal afina anin nas. Setiap malam dia memaafkan, membersihkan gitu. Di hari itu siapa yang berbuat jahat, menyakitinya, dia bersihkan, dia maafkan, dia doakan. Orang ini yang diinterogasi, kemudian diikuti selama 3 hari 3 malam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gak ketemu apa sih amalannya gitu. Ternyata ini wal afina anin nas. Kemudian ciri berikutnya orang bertakwa adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah mencintai orang-orang muhsin setelah menahan marah, kemudian membersihkan, memaafkan, menghilangkan, kemudian melanjutkan dengan berbuat baik kepada orang-orang yang menyakitinya. Ini kan levelnya luar biasa ya. Makanya untuk menjadi orang-orang muttaqin bertakwa, itu harus ditempa dengan pelatihan sebulan penuh. Menahan semua yang halal, yang boleh, ya, selama sebulan penuh itu ditahan. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan. Ditahan itu sebulan penuh. Supaya nanti selepas Ramadan, itu punya kemampuan menahan. Menahan emosi, menahan marah. Gitu. Ya, Bandung ini kota yang spesial. Ya, macetnya luar biasa. Jadi di jalan aja ya Pak, itu bisa memicu marah kita. Hati-hati, ingat ini. Ya, muttaqin itu adalah wal kaziminal ghaidh.
Keun we. Orang Bandung teh balager kan. Ya, nggak ada klakson yang menandakan kemarahan kan. Tapi kenalan gitu, say hello gitu. Tintin, itu. Kepada kemana? Itu klakson orang Bandung. Ya. Jangan kemudian diganti dengan amarah secara lisan dan seterusnya. Baik jemaah rahimakumullah, ya, pengalaman ya Pak. Sirina rada panjang ya pengalaman. Nah, ayat berikutnya Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Ini masih menjelaskan ciri orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang idza fa'alu fahishatan. Saya bacakan terjemahan dulu, nanti baru kita perdalam. Mereka yang mengerjakan perbuatan keji, au zolamu anfusahum, atau menzolimi diri sendiri. Dzakarullah, mereka segera ingat Allah, fastaghfaru lidunubihim. Maka kemudian mereka memohon ampunan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak melanjutkan perbuatan dosa itu, ya, sedangkan mereka mengetahui. Ayat ini bicara tentang bagaimana sikap orang muttaqin bertakwa terhadap dirinya sendiri. Kalau ayat sebelumnya kan terhadap orang lain, ya, memaafkan, berbuat baik. Nah, ayat ini terhadap dirinya sendiri. Bahwa kita ini adalah makhluk yang nggak mungkin bersih suci. Nggak mungkin bersih suci. Kita pasti ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan, maksiat, ya, dosa-dosa. Nah, ayat ini mengakui hal itu. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang suci. Ya, bukan orang yang suci. Apalagi nanti orang bertakwa dikasih amanah-amanah lebih banyak. Jadi ketua RT, ketua RW, jadi palurah. Palurah di bawah camat ya. Palurah, kemudian terus gitu ya. Jadi aleg gitu. Waduh, itu ujiannya lebih berat. Jadi pasti juga akan terkena ya polutan-polutan, kotoran-kotoran yang itu sudah pasti menjadi ciri manusia. Kata Allah, idza fa'alu fahishatan. Idza kalau kita baca idza, ini adalah suatu kata yang menjelaskan masa yang akan datang, tetapi pasti terjadi. Itu dengan idza. Sokwe baca surat tentang kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah. Itu dengan idza. Idza zulzilatil ardu zilzala. Idza syamsu kuwirat. Semuanya dengan idza. Masa yang akan datang pasti terjadi. Itu memang bahasa Arab ya, keistimewaannya. Memberikan garansi pasti terjadi itu banyak cara. Nah, dengan idza ini pasti terjadi. Jadi orang bertakwa itu pasti mengalami fa'alu fahishatan. Melakukan, mengerjakan fa'alu itu. Ini juga dibedakan ya antara fa'ala yaf'alu dengan amila ya'malu. Fa'ala mengerjakan, amila mengerjakan juga. Kenapa amal soleh disebut dengan wa amilus solihat? Amilu, ya, bukan fa'alu. Ya, kalau fa'ala yaf'alu itu adalah mengerjakan yang bersifat umum. Baik sadar, ada niat atau tidak, sadar atau tidak sadar, itu fa'ala yaf'alu. Nih bapak-bapak di masjid ini menyengaja mendengarkan, ya, tapi ayanu lelengutan. Nah, itu fa'ala. Nah, gitu ta. Kan tidak diniatkan. Ya. Bapak sedang tidur, kan nggak sadar. Kemudian kokorobet.
garuk-garuk gitu ya. Nggak tahu garuk-garuknya kemana lah gitu ya. Yang mungkin ke dinding, ke bantal. Itu fa'ala. Ya. Itu fa'ala. Mau sadar atau tidak sadar, ada niat atau tidak ada niat, itu fa'ala umum. Ya. Beda dengan amila ya'malu. Di situ ada niat, ada intensitas, juga ada kontinuitas. Itu amila ya'malu. Kemudian fa'ala juga dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebentar saat itu. Ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Bani Israel itu untuk innallaha antadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi yang mana saja. Ya. Ya, mereka nanya gitu, ini bagaimana? Ya, warnana, ukurana, usianya gitu ya. Ya. Nabi Musa menjelaskan yang pertengahan usianya. Henteu kolot teuing, henteu ngora teuing ya. Pokoknya mah yang tengah-tengah saja. Gitu. Tong dilagukeun nya Pak Wawan. Yang tengah-tengah saja. Yang biasa gitu. Kemudian di akhir ayat itu if'alu ma tu'mar. If'alu ma tu'marun. Ya. Segera kerjakan if'alu. If'al. Bukan i'malu. Ya, if'al. Jadi segera lakukan. If'alu ma tu'marun. Segera lakukan. Ya. Kembali ke ayat Ali Imran ini. Jadi orang-orang bertakwa itu pasti mengalami fa'alu. Ya, mengerjakan, melakukan sesuatu yang mungkin dia sengaja atau tidak sengaja, diniatkan atau enggak diniatkan. Itu fa'alu. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dia akan mengalami atau melakukan fahisyah. Fahisyah ini diterjemahkan perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji. Tapi kalau kita baca dengan ayat yang lain, misalnya di surat Al-Isra, surat ke-17, ada ayat yang melarang orang-orang beriman itu, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Ya. Innahu, karena sesungguhnya yang demikian, ini bisa perbuatan zinahnya atau perbuatan mendekati perbuatan zinahnya. Innahu kana fahisyatan. Karena yang demikian itu, zina atau yang mendekati zina, itu adalah fahisyah. Jadi fahisyah itu mulai dari chattingan, ya, nanya kabar yang nggak perlu gitu, mengingatkan sholat tahajud kepada yang bukan mahramnya gitu ya. Ya, ayolah sholat dulu lah sebelum kita besok bertugas. Ya, gitu. Itu adalah aktivitas yang tuqarribuka ila zina. Jadi fahisyah itu adalah kegiatan yang mendekatkan kalian menuju perzinahan. Itu fahisyah. Jadi kita semua tuh harus mengakui kita pasti mengalami fa'alu fahisyatan. Ningal anu mencrang-mencrang, dicimencrang. Ya kaleci. Pawawan. Ya debodor. Jadi nggak sengaja gitu. Itu bisa jadi fahisyah. Itu bisa jadi fahisyah. Tanpa sengaja sedang scroll-scroll etalase berapa gitu. Ya, tiba-tiba yang memakainya itu perempuan misalnya. Itu bisa jadi fahisyah. Ngeri. Ya. Dan harus kita akui, kita lemah dalam bab ini. Ya, kita lemah dalam bab ini. Allah sudah menyebutkan di surat Ali Imran ayat 14 ya. Ya, Zuyyina lin-nasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantar. Jadi Allah, bukan Allah ya, telah dibuat indah pandangan manusia itu kepada minan nisa, pada perempuan.
Nih laki-laki jangan merasa, nah hanya orang hungkul ini anu dijewer teh gitu. Ya kenapa? Ya tenang, nanti balasannya ada bidadari kan di surga. Nggak ada bidadara, nggak disebutkan. Ya. Wahurun ain. Ya. Hurun ini tuh ya perempuan yang sedang ranum-ranumnya gitu. Atau cekap didinya wanya. Menuju puasa. Bisi fahisha. Membayangkan itu bisa jadi fahisha. Tapi kalau yang dibayangkan ya si Umi, ya, istrinya, nah itu bukan fahisha. Jadi ini subhanallah. Sebetulnya bukan sekedar laki-laki mencintai perempuan. Ya. Perempuan juga cinta laki-laki. Tapi tidak disebutkan oleh Allah secara eksplisit. Karena sifat perempuan yang pemalu. Pemalu perempuan tuh. Ya, sok bapak kayak uwi ditaros ke ibu. Mah, masih cinta tuh kak bapak? Sama esem. Gitu. Padahal mah ya sama sebetulnya. Ya, cuman tidak disebutkan karena Allah melindungi, memuliakan perempuan. Sama sebetulnya. Buktinya apa? Alim dicandu, dimadu. Nggak mau dipoligami kan sebetulnya. Ya sudah cukup. Yang rembet ya. Karena begitulah Quran. Ya, kalau kita baca Quran, kita tadaburi, dia seperti menu gitu. Klik, 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 nyambung. Ya, itu Quran. Ya. Nah, kemudian auzolamu anfusahum. Ya. Maaf, masih tentang fahisyah. Saya tadi sebentar membaca tafsir jalan lain. Ya. Jalan lain ya Pak Aris ya, sanes jalan lain. Tukang agoes milarian jalan lain. Jalan lain, itu disebutkan fahisyah itu adalah perbuatan zina. Dalam tafsir jalan lain. Kemudian, auzolamu anfusahum, atau melakukan perbuatan yang menzolimi diri sendiri, zolamu anfusahum, itu adalah derajat yang lebih kecil dari fahisyah. Ya, dari fahisyah. Itu pun disebut sebagai menzolimi diri sendiri. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah fa'alu? Sekilas sekelebatan dia melakukan fahisyah atau zolamu anfusahum, dzakarullah. Di sini tidak ada huruf konektor, tidak ada huruf sambung gitu. Ya. Ketika berbuat fahisyah, maka nggak ada maka di sini, nggak ada fadzakarullah, nggak ada fa, ya, nggak ada fa di sini, nggak ada wa juga, wadzakarullah. Ya. Jadi ketika mereka melakukan fahisyah, dzakarullah. Jadi orang bertakwa itu punya kemampuan sensitivitas yang tinggi, punya kemampuan untuk segera sadar. Oh ini salah. Segera ingat Allah. Dzakarullah. Jadi orang bertakwa itu bukan molotot gitu. Aduh. 5 menit baru dzakarullah gitu. Tapi segera asap ya, asap itu as soon as possible. Dzakarullah itu segera, bukan dinikmati dulu gitu. Kewe lah. Nunggu upami teh seping kewe nunggu Jumatan. Nanti we nunggu Ramadan. Ya. Beristighfarnya. Enggak. Dzakarullah saat itu juga. Dzakarullah. Jadi ini penting. Kenapa kita harus ditempa selama sebulan penuh supaya kemampuan kita untuk membersihkan diri itu ya segera, jangan ditunda-tunda. Baju ya kalau sudah kotor itu kan segera dicuci, tapi kalau disimpan seminggu, sebulan, setahun, wah nggak cukup dengan cara mencuci yang biasa-biasa saja. Itu Bapak harus ke Aqualis ya. Oh ini jadi iklan. Wah itu laundry yang mahal. Karena punya cara treatment
menangani sesuatu kotoran dalam pakaian itu dengan khusus. Mahal, dihitungnya satuan. Nah, dzakarullah itu segera. Begitu ada kotoran yang nempel, segera. Tadi sebelum subuh, itu ada yang ya melantai, ya ngepel lantai. Itu saya yakin karena dzakarullah ya segera ya. Sebelum masuk jamaah ya dipel. Segera gitu. Kalau enggak ya masih kerasa debu-debunya. Ya. Ini kan spesial lantainya. Beda dengan karpet. Kalau karpet enggak begitu terasa. Kalau ini kerasa. Makanya harus segera terus gitu. Dzakarullah. Silahkan nanti dibuka di surat Al-Hujurat. Surat ke-49 ayat 9. Kalau tidak salah ya. Di halaman keduanya. Halaman kedua sebelah kiri di tengah. Ya. Itu ada ayat yang bisa kita modifikasi untuk jadi suatu doa. Doa supaya kita sensitif. Ya, punya sensitivitas terhadap kebaikan dan keburukan. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini cinta kepada keimanan dan semua aktivitas itu menjadi indah. Ya, kalau indah itu kan nggak ada istilah libur. Kalau seneng itu nggak ada istilah libur. Kalau seneng nggak ada istilah maunya sebentar. Ya, kalau seneng. Jadi ini doa supaya kita dibuat mencintai, menyenangi aktivitas amal soleh. Ya, itu nggak tahu di tulip ini ya, di Abu Bakar As-Siddiq di Cempaka Arum itu saya selalu diajarkan ngagoes. Atupan nuju saum, Ustaz, tetap ngagoes mah nggak boleh berhenti. Padahal sedang puasa. Ya, itu karena sudah wazayinhu goes. Goesnya dibuat jadi indah gitu ya. Kalau nggak ngegoes sehari aja itu pegel-pegel. Ya, badannya nggak enak, nagih. Ada candu, ada adiktif, ada kecanduan, nagih. Kita kalau nggak dibuat indah, ini nggak betah. Duduk di sini, betul nggak Pak? Nyari senderannya Pak? Nggak, bukan yang nyender itu memang enak. Supaya tahan lebih lama tuh bagaimana kan? Butuh pengkiatan. Ya. Nah itu wazayinhu fi qulubina. Itu doa yang sangat indah. Wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, jadikanlah kami itu benci, gak suka terhadap kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Jadi kalau ngelihat yang begitu gak suka, nah itu ciri ketakwaan. Tapi kalau masih menikmatinya itu harus dievaluasi ya ketakwaannya gitu. Ya. Melihat kemungkaran nggak suka, nah itu ya. Jadi dzakarullah, orang ini segera ingat Allah, meskipun berat ya. Kalau untuk urusan fahisyah, ya, menuju perbuatan zina itu kita susah untuk bisa kembali sadar. Kalau bukan karena pertolongan Allah. Ya. Kadzalika linasrifa anhu su'i wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Itu di surat Yusuf. Ketika Yusuf alaihissalam itu ya dikunci di suatu kamar berduaan dengan siapa? Dengan siapa? Oh, kata siapa? Al-Quran tidak menyebutkan namanya Zulaikha ya, tapi Imra'atul Aziz, istri pejabat itu, Imra'atul Aziz. Saking Allah melindungi orangnya, tidak disebut namanya, Imra'atul Aziz. Saking ini juga akan kemungkinan terjadi lagi, kalau nggak disebut namanya, Imra'atul Aziz. Ya. Kunker ya Pak, ini ngeri kalau aleg gitu. Kunker, kunjungan kerja, itu biasanya paket. Ada tawaran. Mau ditemenin nggak Om? Nah, itu sedang makan. Ya, udah selesai.
Mau dipijitin nggak Om? Nah, masuk ke kamar. Wah, itu sudah naudzubillah. Ya. Nah, Nabi Yusuf saat berduaan sudah dikunci begitu semuanya. Si perempuannya yang kepengen, yang merayu, haratis, aman deh. Ya, itu kata Allah, kadzalika linasrifa anhusu wal fahsya. Ya, demikianlah kami selamatkan Nabi Yusuf itu dari perbuatan fahisyah. Ya, kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia Nabi Yusuf ini ya adalah termasuk hamba-hamba kami yang mukhlas. Sanes mukhlis ya Pak. Ya, kalau mukhlis orang itu yang berusaha membersihkan, ya, bekerja aktif membersihkan. Kalau mukhlas dianya yang dibersihkan. Jadi saat itu Allah yang berperan menjaga dari fahisyah. Tapi ini tidak ujug-ujug. Ya. Ini terjadi karena Nabi Yusuf senantiasa mukhlis. Melalui rayuan-rayuan muqaddimah. Kode-kode ya, rahasia dari Imra'atul Aziz. Itu Nabi Yusuf menolak. Itu mukhlis. Jadi Nabi Yusufnya membersihkan diri gitu. Ketika datang ujian fahisyah yang berat, yang nggak ada manusia yang mampu, Allah turun tangan menjaganya. Jadi kalau terjadi perzinahan, itu sebetulnya sudah pasti sebelumnya ada muqaddimah. Ada pendahuluan. Dia nggak menjaga diri dari pandangannya, dari pendengarannya, dari lintasan pikirannya, dari aktivitasnya. Muqaddimah terus baru nanti akan cukup modal untuk melakukan perzinahan. Nah, begini. Baik, ya. Dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Maka kemudian orang bertakwa ini ya, beristighfar mohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Ya, ini juga menggunakan fa ya, menunjukkan segera. Tidak ada jeda. Kalau summa itu kemudian yang mungkin besoknya, mungkin minggu depan, bulan depan itu dengan summa. Ya. Kemudian ya tidak ada yang mengampuni selain Allah. Walam yusirru. Nah ini. Ya, soroh. Ini akar katanya sama dengan yusirru. Apa artinya? Soroh itu, ya, ibu saya di rumah itu sering kehilangan uang. Kadang-kadang cuma 3 lembar, ya 1 lembar gitu. Hilang aja. Dan itu sering kejadiannya. Kalau tidak baca doa-doa aja sebelum tidur, lupa, capek gitu, biasanya hilang. Maka saya suka, Bu ayo jangan lupa ya, baca ya biasa doa sebelum tidur, kemudian nanti tabarok, ya, surat Al-Mulk, dan itu dilindungi. Ya. Kenapa nggak tahu lah ada tuyul atau apa ya, saya nggak tahu. Tapi hilang, sering hilang, betul hilang. Pernah disimpan di mushaf gitu. Tapi mushafnya itu mushaf yang bagus gitu ya. Hilang juga. Ya. Bu eta mushaf suka dibaca nggak? Ente Gus. Aduh. Hilang juga. Nah soroh, yusiru itu soroh itu, yusiru itu. Ibu saya kemudian nyimpen uangnya itu di dompet kecil dompetnya. Ya. Kemudian diikat pakai penitik, digantungkan. Penitiknya digantungin di bajunya. Itu soroh. Soroh itu adalah suatu kantong ya, yang ada ikatannya, diikat, ada barang berharga. Saking berharganya nempel terus. Ya. Nah yusiru, ya. Walam yusiru berarti orang bertakwa ini gak mau nempel dengan perbuatan fahisyah. Yang padahal fahisyah itu inginnya nempel. Fahisyah itu ya, secara alamiah dia itu akan mendekat, nempel gitu. Walam yusiru dia gak mau. Walam yusiru ala ma fa'alu. Dia gak mau gitu. Subhanallah ya. Ini bahasa Quran itu indah sekali. Ya. Jadi memang resiko kita
itu akan selalu dikejar-kejar oleh perbuatan fahisah seperti ini. Orang bertakwa, wah begitu. Tadi ayat yang kita dengar dalam bacaan sholat subuh, itu menunjukkan siapa yang sukses. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Zakkaha, qad aflaha, sukseslah ya. Mereka orang-orang yang zakkaha. Zakka kita baca ada tasydid di situ. Zakka menunjukkan kegiatan yang tidak hanya sekali. Zakka itu membersihkan, 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 membersihkan. Inilah orang yang sukses. Qad aflaha man zakka. Ya. Kemudian balasannya ayat 136, satu lagi ya sedikit. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Nih. Tadi kan cerita tentang orang-orang bertakwa. Kemudian ayatnya ulaika. Mereka, coba. Kalau cerita orang bertakwa, kemudian ayatnya diawali ulaika. Mereka itu, kira-kira yang terlintas dalam pikiran kita apa? Mereka itu, ya, mereka, oh baik ya, oh keren ya, kan begitu ya. Ini memang cerita tentang mereka. Tapi Allah ya, punya gaya atau fokus yang berbeda. Mereka itu, kata Allah, jazauhum, balasan mereka. Bicara tentang balasan untuk mereka. Ya. Kalau terjemahannya itu, kalau ulaikanya dihilangkan, itulah terjemahannya. Jazauhum, balasan mereka adalah jazauhum. Tapi karena ingin memuji, memuliakan orang-orang bertakwa ini, memakai ulaika. Ulaika. Tapi dengan kata tunjuk jauh. Mereka itu jauh. Berarti kamu tuh jauh. Dari karakter orang-orang itu. Gitu. Jadi harus berproses. Ya, jangan ngaku-ngaku. Oh, itu mah urang sigana gitu ya. Ulaika, mereka jauh. Mereka itu, kata Allah. Kalau kita kan, hebatnya mereka, keren ya. Tapi kata Allah, jazauhum, balasan. Balasan mereka adalah magfirah. Ya. Dengan nakiroh, bentuknya itu dengan tanwin. Ya. Magfiratun. Bukan al-magfirah. Magfiratun dengan tanwin. Ini menunjukkan sesuatu yang kita tidak ketahui. Hakikatnya sesuatu yang kita tidak ketahui besarnya seperti apa. Ya, magfiratun. Ampunan. Dari siapa? Mirabbihim. Pak Wawan, ayah salam. Nah, sesuatu yang nggak diketahui kan. Salam. Salam tisaha. Pak Aris, oh B aja. Biasa-biasa aja kalau itu kan. Tapi kalau ada salam dari Pak Wali. Wah, beda. Ya. Nah, magfirah, ampunan. Dari siapa? Mirrobbihim. Berarti ini li ta'zim, untuk memuliakan, membesarkan nilai magfirah itu. Magfiratun mirrobbihim. Ya. Hanya orang-orang yang bermasalah keimanan ketika tidak tersentuh dengan magfiratun mirrobbihim. Wa jannatun, tanwin. Wa jannatun, surga yang jumlahnya banyak. Kamu juga nggak tahu bagaimana hakikat surga itu. Wa jannatun. Dan boleh jalan-jalan. Ya, jannah itu banyak, boleh jalan-jalan. Mau seminggu di blok A, mau di klaster tulip, mau di klaster mana gitu, boleh di surga itu. Nggak ada forbidden city, ya, nggak ada yang dilarang. Apalagi pakai portal di depan, ya. Kada dibuka heula, ada tegaduh kartu kan, gitu. Pada ke mana Pak? Ke masjid. Oh mohon mangga. Ya. Surga itu pintunya sudah dibuka. Mufattahatan lahumul abwab. Mufattah. Surga itu dari sekarang sudah dibuka pintunya. Ditahan oleh malaikat supaya tidak tertutup. Menunggu kita semua. Ya, itu jannat.
nggak ada prosedur pemeriksaan ya, yang menghambat, nggak ada. Bapak masuk ke Sumarekon Mall kan ada pemeriksaan dulu, sebelum ngetap diperiksa dulu. Lama itu, surga nggak pakai lama, ya gitu. Nah, kemudian di akhir ayatnya, wa ni'ma ajrul amilin, wa ni'ma ajrul amilin. Terjemahannya adalah itu adalah sebaik-baik ya, balasan bagi orang-orang yang amilin, beramal, bukan fa'ilin, amil. Beda dengan fa'il. Ya, amila ya'malu amil. Ya, fa'ala yaf'alu fa'il. Jadi itulah balasan bagi orang-orang yang bekerja konsisten, beramal. Ya, bukan melakukan saja tapi beramal. Kemudian di sini ada nikmat. Ya, nikmat ini adalah af'alu ta'ajub. Kalau kita kagum terhadap sesuatu, ya, biasanya kita akan mengucapkan apa kalau kagum itu? Wow, nah, maksudnya, wow gitu ya maksudnya. Kita memandang dengan cara pandang yang juga menunjukkan takjub, keren, kagum gitu. Kemudian mengucapkan, oh gitu. Nah, itu adalah nikmat. Ya. Kalau Pak Aris ngagoes kemudian disusul oleh sepeda yang harganya ratusan juta ya Pak Aris ya. Oh, itu dilihat semuanya, pelekna, ya, jokna, batangna, semuanya itu. Wah, gitu. Ibu-ibu juga sama. Sebelahnya ada pakai outfit. Nah, dari atas sampai ke bawah tuh dilihat gitu. Kerudungnya sekian, ya, pokoknya itu wow. Ya. Melihat Al-Jabar, itu orang kan wow. Masjidnya indah sekali ya. Itu nikmat. Menunjukkan sesuatu yang kagum, itu nikmat. Makanya terjemahannya sebaik-baik nikmat itu. Misalnya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil. Jadi Allah itu sebaik-baik wakil. Ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Semuanya pakai nikmat itu. Ni'mal maula sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir sebaik-baik penolong. Jadi cara menolongnya luar biasa. Cara melindunginya luar biasa. Nikmat. Ya. Ini adalah nikmat ajrul amilin. Balasan bagi orang-orang yang amilin, gitu. Begitu ya. Nikmat itu luar biasa. Gak kebayang sekarang di dunia itu balasannya itu. Bukan dengan duit, ya, tapi dengan semua keinginannya. Lahum ma yasha'un. Semua yang mereka inginkan itu akan dikasih. Itu ni'ma ajrul amil. Demikianlah jamaah rahimakumullah apa yang bisa kita tuntaskan dari pembahasan surat Ali Imran tentang ciri orang-orang bertakwa di ayat 133 sampai 136. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita ya pemahaman dan juga menolong kepada kita semua untuk mengamalkan ya, semua tambahan pemahaman tersebut ya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.